Oh, oh, Ho-oh, Oh, ho-oh, oh, oh. ho-oh, ho-oh podcast. Hai, selamat datang di Ho-oh podcast. Di Ho-oh podcast ini kita akan membahas santai hal-hal keseharian karena kami bosan dan butuh pelarian dari kesibukan sehari-hari. Nah, aku nggak sendiri nih. Aku Lucia ditemani dengan Iva. Sally. Oh, ulang. wow, senang sekali. Wow. Ah, ada Sally dan Ivan. Woohoo. Barengan lagi ngomongnya Jinx. 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 Terus Jinx. nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong terus. Nggak ada yang Boleh ngomong. ngata-ngatain jing-jing Boleh, gitu. boleh. Oh, Boleh boy. kasar. Ya, maaf, Kasar Kak. ya. Soalnya hari ini tema kita adalah hewan kakak. Wah, Ah. binatang. Ada Boleh, boleh. Tapi penekanan ya di dalam. nadanya semangat banget. Binatang. Ya kan temanya tentang binatang. Binatang. Bener. Tapi nggak jauh-jauh lah ya. Kan kita nggak boleh keluar dulu kemana-mana. Nggak boleh ke Ragunan. Nggak boleh ke safari. Ragunan. Siap. Kalau di Bali tuh kebun binatangnya apa sih, Sel? Ada taman safari, Bali Zoo, sama apa kadannya satu lagi. Sebelahnya tuh kayaknya ada apa namanya yang buat bird park. Bird park, ada bird park. Oh, Banyak jadi itu sih kalau isinya Bali. burung-burung. Hmm? Iya, iya. Isinya Gimana? burung-burung. Namanya bird Heeh. park. Masa Nanti isinya itu kepong? nanti di Siap. Tabanan itu ada bakalan buka lagi, tapi masih baru pembangunan. Kemarin aku kebetulan lewat. Oh, oke. Kalau di Batam gimana? Ada kebun binatang nggak? Ada kebun binatang enggak? Ada kebun binatang. Nah, ada. Ada kebun binatang. Hmm. Ada. Wih, jangan pakai koma dong. Ada kebun binatangnya di sana lumayan banyak. Enggak sih, enggak banyak sih. Aku juga nggak tahu, udah lupa sih. Ada main sini kebun binatang mata kucing gitu, dia di hutan lindung. Dulu zaman SD aja pernah ke sana, Hmm. itu udah nggak pernah lagi. Nggak tahu gimana sekarang bentuknya. Oh, kalau di Lampung yang aku tahu cuma satu. Di Waikambas itu isinya gajah-gajah. Jadi Lampung tuh terkenal sama gajah-gajah. Tapi aku sendiri belum pernah ke sana sih. Hopefully bisa ke sana nanti habis pandemi berakhir. Nah, karena kita nggak jauh-jauh, Gajah-gajah. jadi uh, uh, kita bahas yang di rumah aja kali ya. Boleh. Yang Di rumah deket-deket saya, aja. di rumah saya nggak ada kebun binatangnya tapi. Ya, kita nggak bikin kebun binatang di rumah sih. Cuma dulu sih waktu zaman yang ngekos tuh, pernah aku nggak tanpa sengaja memasukkan ragunan ke dalam kos-kosan. Wih, ada badaknya dong. Mulai dari, ya namanya anak kos-kosan nggak pernah ada yang ngerawat kan. Jadi nyapu kamar tuh, oh ya ampun, kalau belum ada laba-laba nangkring gitu di atas kamar tuh gak bakal nyapu. Bahas nih, anak kos-kosan tuh perlengkapannya lengkap, tapi kadang-kadang kita males ya masak nasi. Itu nasi sampai muncul tuh yang namanya kutu. Udah ada laba-laba, sekarang kutu. Kutu di beras gitu. Kutu di beras. Entah dari mana. Penasaran sih aku sebenarnya, dari mana munculnya kutu-kutu ini? Apakah dari beras, lalu dia berubah wujud menjadi kutu? Mungkin di beras nggak lama nggak masak-masak jadi kutu aja. Nah, Bagus. Terus tuing keluar kakinya dari kutu. nah. Dia ngajak teman-temannya juga jadi kutu yuk, nggak mau dimakan. Yang tidak mau jadi kutu dimakan. Iya. Gitu ada. Habis itu selain kutu ada juga
Ini, aduh, yang ditakuti. Katanya sih pria-pria pada takut ya sama ini soalnya bisa terbang. Sendal. Alias, eh, bukan Sendal. sendal. Kan ini kita lagi ngomong hewan. Kan bisa terbang. Sendal kan bisa terbang. No, tapi kan sendal kan barang, Kak. Barang, Kak. Bisa terbang nggak? Bisa. Itu. Ya, yang ini bisa terbang, warnanya coklat. Itu namanya kecoa. Kecoa ya, huruf depannya K bukan S. Kalau S Huruf secoa. depannya K bukan S. Kalau S sendal. Oh alah, aku kira secoa. Aku juga mikir gitu. Ya itu. Aduh, ampun deh udah laba-laba, kutu, kecoa, terus habis itu Fania ini penyayang hewan ya? tanpa sengaja sebenarnya. Mungkin karena hatiku ini halus dan lembut ya. Jadi hewan-hewan pada mendekat gitu. Kayak Disney Princess gitu kan ngomong sama binatang. Nah kalau Anda ngomong sama kecoa, sama kutu, sama laba-laba. Snow White itu loh. Snow White ngomong sama burung, sama tikus. Tapi kenapa saya nemunya yang ekstrim gitu, laba-laba, kutu, kecoa. Tambah satu lagi deh, biar 4 ya, biar dapat payung cantik. Itu kalau mandi, entah dari mana, mungkin dari lubangnya itu muncul yang namanya 1000 kaki, 1000 feet. Widih. Lengkap ya. Jadi aku punya 4 hewan berkeliaran di kos-kosanku dulu. Asik banget tuh. Sih. Sama sih kayak aku pasti kosan. Kurang lebih sama. Oh iya. Kan berarti emang kita ini hatinya halus dan lembut ya, Sel. Hewan-hewan pun mendekat. Terus reaksi kamu gimana? Aku cuman kamu lagi. Saya lagi jerit tiduran, gitu. terus saya lagi tiduran, terus kocoknya lewat gitu, terus saya cuma nyari makan, terus kocoknya, oh, nah, mana? Lewat kedua ya. Udah akrab ya, Son. Kayak kaki 1000 tuh gara-gara kosanku tuh kanan kirinya tuh masih hijau-hijau tuh loh, masih daun-daun, masih ada tanaman-tanaman rame gitu loh. Rawa juga sih. Makanya rame. Pernah ada lagi ular lewat thread gitu kan. Buset. Kan ada jendela kecil gitu kan buat buat nyemur handuk. Nah, itu untung itu enggak. Jadi jendelanya nutup, semua nutup kan kamar-kamar. Terus ada kayak koridor kecil gitu ya. Itu udah buat tempat handuk. Nah, dia lewatnya di situ. Terus lagi nggak ada yang buka jendela. Jadi nggak bisa masuk dia ularnya. Serem sih. Itu serem sih, bukannya hai lagi. Bye. Katanya kalau kita ngeliat ular, kita main suling, nanti dia bisa nari. Bener apa enggak tuh? Masalahnya nggak ada suling waktu itu di kosan. Jadi nggak bisa nyoba aku. Harus sedia suling dong. Nah, sulingnya suling apa? Suling bambu. Suling bambu. Doraemon. Kalau Ivan gimana, Ivan? Pernah nggak tuh nemuin hewan-hewan ajaib kayak kita? Ajaib. Di kosanku sih nggak banyak ya. Soalnya untung waktu itu aku di atas kan, lantai 2. Iya, kau di lantai 2 soalnya. Tapi pernah banyak tuh. Apalagi kan memang waktu aku kos di waktu kuliah kan dekat sama Sally tuh. Jadi memang masa sana. Kalau hujan deras, badai gitu, wah udah larang di mana-mana deh. Nah, ya larang. Kami tuh taruh tempat Tupperware gitu kan, box Tupperware, taruh air, taruh gitu set, paling ninggalin 10 menit udah penuh larang itu loh. Itu dinyalain lampu juga nggak sih?
nyalain lampu. Jadi kan di koridor tengah-tengah ini kan kalau di kos kan ada ruang tengahnya gitu, koridornya luas kan, jadi sekalian ruang tengah. Jadi aku nongkrong situ sambil kan nyalain lampu, jangan banyak laron kan. Terus temanku ngambil, Oh iya. ntar deh dia ngambil kotak kan, ngambil kotak isi air ya kan biar laronnya lari ke air itu kan. Itu apa lari ke air itu pada nempel di air semua tuh akhirnya paling 10 menitan 15 menit gitu udah penuh satu kotak gitu. Di airnya tuh benar-benar udah full laron semua. Gila sih. Terus Buset. apa ada tomcat. Oh, jangan yang Iya. zaman heboh tomcat itu bukan? Enggak, Iya, udah betul. lewat itu, tapi masih ada gitu. Pernah juga kayaknya karena hujan gitu ya, terus naik dia berapa itu. Cuma untungnya kayak cuman di kamar bawah gitu, di atas nggak ada. Makanya takut tutup semua jendela, terus di apa kamar mandi itu di saluran airnya itu aku taruhin ember mandi, jadi kan berat ya kan nutup situ, jadi nggak ya gitu sih. Tapi kalau di rumah sekarang itu banyak cicak. Cicak-cicak di Dinding, diam-diam rayap. datang seekornya, Muk. lalu ditangkap. Sore. Kenapa kita jadi segmen lagu anak-anak ya? Kita mulai. Ini sih kalau rumahku sekarang banyak ada ini sih cicak. Tapi selalu ada wave-wave-nya gitu. Jadi kayak lagi banyak, habis itu diberantas pakai lem cicak gitu, nanti udah mulai hilang. Lalu nanti entah kapan lagi mulai muncul lagi gitu. Oh, sama baru-baru juga nih di taman sih. Banyak siput. 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 Oh, siput. Escargot. Kalau udah jadi lauk baru jadi seafood. Siput berarti banyak yang apa warung makan ini dong. Taman depan rumahku. Tenda-tenda ya. Kata masnya buka-buka orang makan seafood kan. Stasiun rasa gitu. Ini banyak seafood tuh sudah di. Aku nggak suka, aku lebih senang membasmi sebenarnya. Karena dia merugikan. Lebih suka apa? Membasmi. Oh. Tanaman-tanaman dimakanin semua. Akhirnya beli racun siput deh. Kalau aku waktu itu siput-siput tuh kan ada di tamanku juga. Terus habis itu tak kumpulin, nyari resep aku. Ternyata beracun dong. Ya, itu nggak bisa siput sembarang, Sel. Lah iya. Aku pikir kan escargot. Lagian siput-siput yang di taman itu kan cuma seujung kuku, Sel. Gede, cuy. Gede mana yang udah naik itu kan cangkangnya, Sel. Pokoknya udah gede, udah sekepelan tangan juga ada. Gede kali. Serius? Iya, gede. Siput serius. Ya, dia makannya kucing loh. Hah? Dia makan kucing. Dia yang makan kucing. Iya. Untuk para pendengar tolong hati-hati ya terjebak oleh hoax. Bukan tanaman lagi, bukan daunnya gitu ya. Hampir sekepelan lah. Cuman ya gede gitu loh. Bayangan segede ini aku pun nggak berani. Biasanya kalau yang kecil-kecil yang masih mini-mini segede kuku gitu kan masih bisa dikumpulin injak. Injak? Oh my god. Itu kayak ada kepuasan tersendiri loh, walaupun itu bunuh ya. Emang sorry ya, ini memang jahat ya. Mungkin banyak yang nggak sih, tapi daripada dia merusak tanaman saya, mending saya basmi. Nggak datang, nggak izin, nggak ada, Om saya makan ini Om, nggak ada, main makan aja. Sopan santunnya coba datang ke rumah orang tiba-tiba makanin daun, nggak sopan. Maka hukumannya adalah kematian. Tapi serius itu gede banget sih sekepelan tangan. Iya, hampir sekepelan tangan ada. Jadi aku kan ngumpulin kan waktu itu yang apa tadi ceritaku udah sampai belasan, hampir puluhan kan. Habis itu mamaku ngomel-ngomel, terus akhirnya maaf ya bagi yang nggak setuju, kalau menurutku ini ada kayak kepuasan gitu loh, kayak ada apa namanya,
Satisfaction. apa kayak ada pleasure-nya gitu loh. Jadi Fetish, tak fetish. enggak ya. Siput. Jadi diambil kan apa namanya siputnya diambil, terus habis itu dilempar tes gitu. Itu kayak ada kepuasan tersendiri, apalagi yang gede. Tes gitu. Sel, itu enak banget Sel. Enak kan? Itu apalagi yang gede-gede itu rasanya tuh kayak puas banget gitu loh, walaupun itu bunuh ya. Kita ke Bunuh jam malam. hama sih. Aku juga ingat juga ada satu cara kemarin aku sering juga beberapa kali misalnya kan kalau pas mau pergi terus pas lagi depan dia kan biasa kan depan rumah lagi nungguin tuh. Terus lagi ada siput. Oh, udah aku ambil. Oh. Taruh di roda mobil. Apa? Taruh di roda mobil. Taruh di dalam mobil, Di serius. roda mobil. Oh, ya ampun. Oh, itu juga lebih enak. Jadi pas jalan cekres. Gila psikopat. Oh, Aduh, agak-agak ekstrim, maaf ya guys. Tapi kalian perlu coba sekali-sekali. Betul. buset. Kalau nemu sih di ini ya, di taman atau di mana. Buset. Jangan dipelihara ya kayak aku karena racun, bukan buat Perhatiin dimakan. dulu. Kalau mau bunuh siputnya, ada spons kuningnya nggak sampingnya? Kalau nggak ada, bunuh aja. Kalau nggak berarti pelihara. Spons kuning. Spons kuning. Oh, Kalau sama ada bintang laut pink. berarti Oh peliharanya spons. alah. Ya. Oh alah. Iya. Jadi ngomongin binatang, jadi ngomongin bunuhin siput. Ini kayak lagi ngebahas sesuatu yang genrenya thriller gitu ya. Thriller buat para escargot. Ada nggak sih film thriller komedi? Coba kalau ada pendengar yang tahu ada genrenya thriller komedi, kasih tahu kita ya. Serem nggak sih thriller komedi? Parasit Kita kan mau teriak. Ada guys, tapi yang kayak apa namanya? Parasit. Zaman dulu gitu loh, jadi kayak yang bener-bener darahnya kayak muncrat kemana-mana, kayak efeknya tuh masih nggak jelas gitu. Parasit, ada tapi. Parasit film thriller komedi. Oh ya? Itu yang mana ya? Parasit. Oh iya, film Korea itu. Oh, yang Korea. Iya, ini aku yang dapat penghargaan. Menang Oscar. Wah, aku belum nonton loh malah kan. Iya, aku juga belum nonton. Endingnya bapaknya mati. Oh no. Ih, spoiling. Enggak, bukan kok. Mamanya yang mati. Ih, stop. Teman kayak gini nih. Enggak. Anaknya emang yang tukang spoil gitu enaknya diapain ya, Sel? Taruh depan ban. Jadi escargot aja, Ber. Taruh depan ban. Aduh. Aduh, merindingnya belum habis. Gara-gara cetas-cetasin escargot ya. Iya. Aduh. Aku soalnya sering lihat siput, tapi aku nggak ngebayang kalau bakalan ada sensasinya. Besok aku coba ya kalau aku nemu siput di rumah. Betul. Coba. Siput-siput yang udah dengar mungkin lebih baik kalian melarikan diri ya sebelum jadi kelinci percobaan. Nah, dulu ini sama soalnya. Ini teori konspirasi dari mana lagi nih manusia siput? Manusia siput. Ada lagi yang namanya manusia siput. Nggak tahu. Manusia ikan kan ada. Denny manusia ikan. Denny manusia ikan. Nah, kalau itu tadi hewan-hewan asing yang gak sengaja mampir ke rumah kita. Kalau sekarang kita kayaknya banyak di antara kita yang punya hewan peliharaan ya di rumah. Aku sendiri ada dogi di rumah, ada ikan di rumah. Soalnya nemenin di rumah itu kalau ada hewan peliharaan, rasanya rumah jadi nggak sepi gitu. Oh iya, sama ada burung juga.
Tapi belum jadi kebun binatang sih. Kecil-kecil lah. Ada burung 1, dogi 2, ikan banyak. Kalau siput termasuk hewan yang tidak dipelihara. Tapi dia tidak sengaja tuh kadang-kadang suka muncul gitu ya di tanaman teratai. Nah, kalau Sally sendiri punya hewan peliharaan apa tuh di rumah? Kalau sekarang aku 1 aja anjing. Selo Ada lah. 2 anjing. Anjing. Ada anjing aku 1 di rumah. Oh, itu apa ada keturunan apa enggak gitu? Keturunan ningrat dia. Anjing aku ini Golden Retriever, guys. Golden Retriever gitu. Jadi ceritanya aku tuh dapat dia pas umur 4 tahun. Oh, 4 Jadi tahun ketemu itu udah gede. segede apa ya? Udah dewasa, udah dewasa. Manusia apa tahun anjing? Aku nggak tahu loh itu bedanya gimana. Setauku ya, kalau setahunnya anjing itu udah 4 tahunnya manusia. Kaliin aja dah. Kenapa dibedain gitu? Kenapa nggak tahun anjing ya udah tahun manusia? Kenapa harus dibedain? Ribet nggak sih? Loh, enggak. Anggapannya misalnya mereka ini udah tua, udah anggapannya mereka 12, pokoknya belasan tahun itu kan udah waktunya meninggal gitu loh. Sementara kita kan bisa sampai 100 tahun gitu loh. Jadi ya perbandingan gitu loh. Jadi kita pada umumnya anjing itu meninggal usia berapa? Usia anjingnya, usia anjing. belasan sih, bisa Belasan. Oke, 12. sebut misalnya 12 tahun kan dia meninggal. Berarti kan itu dalam 4 tahun manusia. Enggak. 12 tahun manusia. 1 tahunnya. Nah, gimana sih? 1 tahun anjing, 4 tahun manusia kan? Iya. 1 tahun anjing, 4 tahun manusia. Berarti kalau anjing meninggal usia 12. No, I mean gini loh. Bukan gitu. Jadi kalau anjing itu umur 1 tahun, itu artinya dia tuh umur 4 tahunnya manusia. Kalau dia 2 tahun, dia umur 8 tahunnya manusia gitu loh. Bukan dikaliin manusia hidupnya berapa tahun, enggak. Jadi mereka 1 tahun ya misalnya kita umur 20, dia baru 1 tahun. Ya udah dia 1 tahun, kita 20. Dia 2 tahun ya kita 21 gitu loh. Memang dunia peranjingan ini sungguh istimewa ya. Istimewa. Ilmu baru ini buat aku juga, baru tahu. Oh, namanya siapa dipanggil Mon? Namanya sebenarnya Leon. Dulu pas adopt itu namanya Cookie. Ya ampun susah banget. Cookie gitu kan. Terus habis itu mamaku kayak ini susah banget sih ini mamanya udah pakai Leon. Kenapa? Habis itu mau naik ranjang dia. Cookies gitu. Cookies kayak cookie gitu kan, susah banget panggilnya. Leon, enak. Terus lama-lama lemon gitu kan, enak juga. Lemon, mon. Panggilannya jadi mon. Del. Kalau dulu pas aku kecilan itu di rumah rame banget kayak kebun binatang beneran. Waktu Momon kecil. Pas aku SMP, pokoknya pas zaman sekolah dulu tuh ada kura-kura 2. Burung ada berapa ya? Ada kakak tua, nuri, terus ada burung lovebird, ada apa lagi ya? Ada burung apa namanya? Cicak rowo, ada lohan 2. Anjing pasti ada, kucing 2. Wih, dulu kayak kebun binatang beneran dah rumahku. Iya, banyak seli burungnya, enggak repot ngurusnya. Nah, itu bukan urusanku. Bukan peliharaanku kalau itu. Oh, rumah nggak rame gitu banyak burungnya, banyak yang gosip.
Rame ya nggak tahu ya, aku lupa dulu soalnya aku dulu di lantai 2 tinggalnya. Sekarang udah di bawah, nggak paham deh, udah pada hilang semua, udah pada meninggal dunia. Ya, padahal mau bilang hati-hati, banyak kabar burung loh. Iya, jangan Kabar kabar burung, Sel. burung. Kabar burungnya meninggal. Gimana? Sedih. Tapi ramai juga ya. Ramai juga ya kalau seandainya banyak peliharaan gitu kan jadi kebun binatang rumah. Tapi kalau dulu masih ada yang bantu ngerawat, loh sekarang sih udah nggak kuat ya ngerawat rumah sendiri. Dikarenakan faktor you. Ymir. Oh, Yum. Pan, Umi. gimana Pan? Apa saya? Rumahmu ada hewan peliharaan enggak? Oh, tidak ada. Hmm? Rumah saya pet free. Pet free. Oh gitu. Yoi, cuy. Emang passionnya nggak di situ apa gimana? Iya, emang pastinya sih malas ngurusin sih. Dulu pernah waktu kecil pernah pelihara anjing. Anjing. Masih. Dikasih apa temennya mamaku gitu, anjingnya melahirkan terus banyak anaknya kan. Masih papi-papi. Lucu. Lucu banget. Udah mulai gede-gede Papi. gitu. Ya, Mami. Loh. Mulai halu. Ya, mulai gede-gede. Lanjut. Kalau ngomongin papi yang mana? Papi ketemu gede. Sugar glider. Sugar glider. Kan topiknya bahas hewan, Kak. Oh gitu ya. Nah, dulu pelihara papi itu. Pupi. Cuma karena nggak dirawat sih, punya ribet ngerawatnya, akhirnya udahlah daripada terlantar, balikin lagi. Terus itu udah mulai gede. Apa dulu ya, pengen ikan dulu, udah pernah pengen pelihara ikan. Udah pelihara ikan lah, itu lumayan lama sih, mungkin setahun 2 tahun. Terus itu kayak udah tua juga, mungkin ikannya mati, udah males lagi ngurus, udah nggak lagi. Habis itu pelihara hamster, jadi kan akuarium ikan masih ada, ya udah akuarium ikan jadi kandang hamster. Tinggal taruh gitu bawahnya. Malu dong hamsternya. Aduh, aku bobok diliatin. Aduh, aku mana-mana diliatin. Malah dia senang kayak, wow aku ikan, terus dia kayak pura-pura berenang, cuk gitu. Ini karena sistem pendidikan terpadu ini, hamster dipelihara sebagai ikan. Ya, yang dulu hamster lumayan lucu sih. Apalagi kan dulu suka potong-potongin wortel gitu kan, taruh tempat makannya, terus nanti kan dia masukin banyak-banyak gitu kan ke pipinya. Lucunya. Lucu. Habis itu hamster itu pertama satu cewek. Habis itu pun kayaknya dikasih sama teman mamaku juga, karena jadi kayaknya teman yang lain ya. Bukan yang teman yang punya anjing itu. Teman yang lain lagi melahirkan. Habis itu kan udah kapok itu teman yang punya anjing. Dibalikin daripada kalau kemarin tuh dibiarin malah nggak terurus, kan orang malah lebih nggak ini kan. Udah ada lagi bilang, mau nggak nih, ada lagi nih cowoknya. Oh boleh. Cuma dulu nggak tahu, masih bego. Langsung hamster cowok sama cewek digabung, berantem. Cuma 2 hari 3 hari yang cowok mati dimakan. Dia nggak mati dimakan sih, tapi mati kayak mati terluka. Aduh, RT soalnya dia tersakiti. Cakar. Aduh. Normali. Terus itu, tapi kadang kayak diem aja gitu kan. Terus kadang kalau pas itu berantem kayak biasa lah. Rumah tangga. Nah, kalian kalau misalnya kamu kalau nemuin tuh pelan-pelan dong, kan harus PDKT dulu, langsung jadi satu. Enggak sih, aku langsung lempar masuk ke akuarium itu, terus bikin anak sekarang. Ini dia bingung antara disuruh bikin anak atau lagi sabung hamster ini. Terus habis itu nggak lama si ceweknya mati. Udah habis itu nggak pernah lagi. Jadi ketemulah mereka akhirnya ya. Yoi, semoga masih berantem di surga.
Astaga. Doanya nggak begitu bagus ya. Iya. Dong, masih di surga kan. Daripada aku bilang semoga berantem di neraka. Ayo. Iya, bisa. Benar-benar. Nanti di surga kalau udah damai ya. Udah gitu sih. Terus sampai sekarang akuariumnya kosong di tempat-tempat simpan-simpan botol gitu. Mungkin karena ya kurang waktu, kurang ini untuk ngurusinnya ya. Jadi daripada nggak niat ngurus pelihara binatang, nanti malah kasihan binatangnya, mending nggak usah sekalian. Oh, jadi lebih pilih biarin binatang hidup bebas ya. Oh tidak, apalagi siput tidak boleh hidup bebas. Tolong. Karena Saya harus Langsung ini keinget lagi. terbawa mimpi. Tidak, bunyi terus di bawah ban mobil Krek gitu kan. Krek. Terus crunchy gitu cuy. Aduh. Kayak nasi yang belum dimasak ya. Itu episode barunya ini ya, yang ada om-om itu pakai baju oranye. Iya, yang suka ngomong Haya. Jangan. Itu brandingnya orang. Oh iya, oke. Siapa tahu mau collab bareng kita. Ya uncle, kalau boleh uncle. We speak English, we can also. We also can speak English lah. Nanti coba aku emailin lah ya. Apakah mau podcast dengan kami? Kalau sampai mau aku speechless ya, sih. Iseng kan? Ayolah, wah gila cuy. Aduh, Kita langsung meroket sih. Iya enggak, ngeroket 1 episode itu aja. Zup, habis itu turun lagi. Yang nonton yang dengerin cuma 2, 3. Berarti 1.000. Habis itu besok yang berikutnya 3, 2. Cuma nyari si uncle. Nah, ngomongin soal binatang nih. Kadang-kadang kita di pergaulan kita ya, suka gitu nemuin orang-orang yang nyebelin, terus kita bilang dia, Woi binatang gitu. Frontal ya. Nah, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Sikapnya kayak binatang gitu. Padahal binatang itu adalah ciptaan Tuhan yang paling cute juga gitu loh selain kita. Kenapa kalau sikap manusia yang tidak menyenangkan diwakilkannya ke binatang? Menurut Ivan gimana? Di pergaulan sering nggak menemukan hal-hal seperti itu? Oh iya sih. Biasanya kan kayak binatang yang disebut kan kayak anjing, monyet, babi gitu kan. Harusnya memang tidak sesuai dihubungkan dengan itu. Mungkin ya memang kan kayak ya namanya binatang lah, mereka tidak punya akal budi. Jadi ya tidak sesuai manusia disamakan dengan binatang dong, apalagi kayak anjing yang begitu loyal ya kan. Monyet yang pintar dan aktif. Babi yang begitu enak gitu kan. Manusia tuh yang disamakan tuh sama siput gitu loh. Wah siput nggak berguna sama tolong siput, karena setiap kali mendengar kata siput saya panas dingin gitu sih. Ya sebenarnya ya tidak selayak dan sepantasnya lah untuk begitu, tapi kalau siput nggak apa-apa. pengecualian ya terhadap hewan bercangkang yang satu itu, padahal itu juga cute loh, matanya bisa keluar gitu, tapi ya pandangan saya berubah lah semenjak saat ini juga. Gimana kalau Deli? Nah, kalau itu ya aku nggak setuju sih, emang kayak katanya Ivan tadi, apa namanya, itu dah anjing itu ya bla 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 semua yang bagus-bagus gitu kan, walaupun kadang nakal nyebelin tapi ya biasa lah ya kan, namanya juga nggak ada yang sempurna kan. Aku juga bingung, mungkin kata-kata anjing itu dimulai dari apa ya, mungkin karena ya itulah, daripada anjing kan mending buaya gitu kan, buaya
Apa? Nggak enak, Sel. Kalau buaya gitu, nggak enak. Kalau anjing kan jing kayak ada nusuknya gitu loh. Apa Buaya ya? kan enak gitu. Laron kan nggak enak, nggak nusuk. Iya sih. Laron. Cuman itu kayak mindset aja sih kalau menurutku, karena kita terlalu sering dengar orang apa misuh-misuh kayak gitu kan. Tapi kamu Iya setuju kan? nggak kalau lelaki itu disebut buaya? Buaya tuh, aku nggak paham ya kenapa kok bisa buaya gitu kan. Soalnya buaya kan juga, Nah, lanjut Sel. jadi buaya kan ya udah binatang liar gitu kan, yang kemana-mana, terus bukan kemana-mana, apa namanya, kayak bisa hidup di darat atau di air. Aku nggak paham dari mana apa namanya orang tuh bisa disebut buaya gitu loh. Iya. Cuman kalau dibandingin sama anjing ya mending orang disebut buaya sih. Nggak, makanya coba singkat aja dulu. Kenapa tuh, menurut kalian tuh definisi singkat aja ya. Ini nyelipin itu deh. Menurut kalian tuh definisi lelaki buaya tuh apa sih? Playboy. Iya kan? Iya, playboy. Salah dong, harusnya nggak masuk dong. Kenapa lelaki buaya playboy? Nah, itu yang bikin, itu yang harus ditanyain. Kalau kita yang ditanyain, kita nggak paham. Tapi playboy itu simbolnya kelinci loh, Sel. Nggak tahu sekarang meme-meme tuh kayak pada apa kayak gitu kan jatuhnya jadinya. Iya. Terus ada buaya betina juga sekarang. Betul, kalau lelaki buaya harusnya tuh kalau lelaki buaya tuh harusnya tuh kayak lelaki-lelaki, cowok-cowok yang kayak Lelaki buaya darat. Buset. Aku tertipu lagi. Wow. lanjut. Nah, dari jadi situ udah gimana? kayaknya laki dibilang buaya nggak sih? Enggak, justru itu laki buaya tuh nggak gitu. Laki buaya tuh kayak cowok-cowok yang orang-orang bisa bilang tuh cukup berduit, yang punya style. Laki buaya itu bajunya Lacoste soalnya. Bisa aja loh. Tapi ini kayaknya ada kaitannya deh sama dongeng zaman dulu. Zaman dulu tuh buaya itu kan diceritakan dia tuh mengeluarkan air mata buaya. Dia tuh kalau mangap gede banget, air matanya tuh keluar. Tapi dia tuh sebenarnya nggak nangis. Air Dia mata itu bukan nangis. nangis. Jadi mungkin itu simbol lelaki itu dicirikan sebagai buaya karena mereka tuh suka membual gitu loh kayak buaya. Buaya Keluar air mata keluar nggak air nangis, mata. tapi ngomongnya nangis. Buaya tuh keluar air mata karena dia nangis. Apalagi pas lagi buka mulut gede-gede. Nah ini itu. nih model-model buaya ini. Enggak, soalnya dia takut. Dia nggak bisa nutup. Makanya kayak, nggak nutup. Terus nangis. Kalau kecil kan biasanya kan ditakutin mamanya kan. Awas buka mulut gede-gede, ntar nggak nutup loh. Nutup, nangis kan. Aduh, coba dengar pesan ibu gitu kan. Ibu. Bisa aja loh. Makanya ingat, dengerin pesan ibu. Jangan bandel. Tuh, ingatlah. Yo. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menggeneralisir juga ya lelaki itu buaya. Nggak bisa Karena dong. kita nggak punya base yang kokoh gitu. Sih. Ya intinya kita manusia adalah manusia. Hewan adalah hewan gitu ya. Jangan kita selalu punya Enak nih. makan. Manusia lo emang. Oh, Iya. Homo erectus. Dasar Homo sapiens. Bener nggak sih kalau Homo erectus untuk ejek lebih bagus gak sih? Karena kan manusia purba kan, yang bego gitu kan. Panjangan sih. Iya. Daripada dasar kamu Homo homini lupus. Itu politik nggak Lebih sih? panjang lagi. Homo javanicus gitu. Paleo Javanicus, keluar semua pelajaran sejarah.
aku. Kalau sejarah tidur kayak gini. Lumayan seru juga ya. Bahas-bahas tentang hewan-hewan di sekitar kita. Jadi kesimpulannya adalah kita ini sebagai sesama makhluk hidup haruslah saling berkesinambungan, bukan saling menggantikan gitu. Karena hewan-hewan juga makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Kecuali siput. Betul kan? Termasuk siput, please. Musnahkan siput. Musnahkan siput. #boykot berikut. Sudah daripada ngomongin siput, mendingan podcast episode kali ini kita akhiri. Tapi sebelumnya ada pesan sponsor dulu dari Homebake Batam. Homebake Batam. Udah nyoba, pasti comeback. Jangan lupa pre-ordernya diikutin, follow Instagramnya Homebake Batam. Yes. Homebake Batam ya. Nanti pokoknya yang untuk kawasan Batam aja ya, yang kawasan luar Batam nggak usah follow juga nggak apa-apa lah. Nggak bisa juga kami antar ke sana. Siapa tahu mau sedia versi frozen. Nggak enak kalau frozen. Jadi Homebake ini mengutamakan kualitas dan kenikmatan rasa yang terjaga dari generasi ke generasi. Oh, perfecto, numero uno. Perfecto numero uno. Numerize. Tutto bene. Wede, oke lah. Sampai sini dulu podcast kita ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay ho. Stay home.